Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Pendidikan adalah proses pembelajaran mengenai pengetahuan dan keterampilan yang selanjutnya dapat menjadi eskalator untuk meningkatkan daya saing di era kompetisi global. Generasi muda yang menjadi garda terdepan dalam membangun bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa perlu menjadikan pendidikan sebagai sebuah perhatian, termasuk pendidikan tinggi atau kuliah. Dengan berkuliah, generasi muda akan mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih. Selain itu juga dapat membentuk karakter dan mengembangkan diri, peluang berkarir lebih terbuka, kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, mendapatkan banyak relasi, meningkatkan keterampilan, meningkatkan status sosial, dan memberikan manfaat untuk keluarga. Di Indonesia, data Badan Pusat Statistik tahun 2021 menunjukkan angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi menurut jenis kelamin sebesar 31,19%. Data ini menggambarkan masih banyak lulusan SMA, SMK sederajat yang belum mampu mengenyam pendidikan tinggi. Berbagai hal tentu menjadi alasan atau penyebab. Salah satunya ekonomi yang tidak mendukung. Terhadap persoalan tersebut, pemerintah Republik Indonesia berupaya menyiapkan solusi. Salah satunya dengan pengadaan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPKA. Program ini diperuntukkan bagi lulusan SMA sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Program ini menjadi angin segar bagi generasi muda yang memiliki mimpi tinggi untuk kuliah. Seperti mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa, Putu Restu Hardita. Mahasiswa dari lingkungan Sangket Kelurahan Sukesade, Kabupaten Buleleng ini adalah anak dari keluarga kurang mampu. Sang ayah seorang buruh serabutan dan ibu seorang tukang jahit. Tentu penghasilan yang didapatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Restu yang kini tercatat sebagai mahasiswa program studi teknologi pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Angkatan tahun 2022. Bukan baru kali pertama mengalami kesulitan biaya pendidikan. Realitas yang sama juga dialami saat hendak melanjutkan pendidikan SMA. Perjuangan dan kegigihan serta motivasi yang kuat mengantarkannya mampu menjalani tantangan itu. Dengan keberhasilannya bergabung di SMA Negeri Bali Mandara, salah satu sekolah unggulan di Bali yang menawarkan biaya pendidikan gratis. Kalau di rumah sendiri keadaan ekonominya dibilang ya kurang mampu, soalnya bapak juga dari buruh dulunya, sama ibu juga. Sebelumnya untuk masuk
sekolah, saya maunya di sekolah SMA yang lain, tapi karena itu udah keterbatasan ekonomi, orang tua nggak mampu biayain di sana. Jadi saya milih di sekolah yang ada beasiswanya, beasiswanya dapat full gitu. Kalau di SMA lain nggak bisa kayaknya, udah terhalang. Kini ia bisa bernafas lega. Keinginannya untuk menempuh pendidikan tinggi dengan tekad ingin mewujudkan hidup lebih baik telah berhasil dicapai berkat program KIPKA, yang seleksinya diikuti bersamaan dengan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN. Program beasiswa ini menawarkan biaya pendidikan dan biaya hidup untuknya selama 8 semester. Perasaan senang sudah tentu dirasakan oleh mahasiswa dua bersaudara ini. Yang pertama, saya ikut jalur SNMPTN, itu jalur rekomendasi dari sekolah kepada 40% siswa yang memiliki nilai atau prestasi yang lebih baik dibanding yang lainnya. Nah, saya di sana juga termasuk, dan untungnya saya dapat di SNMPTN, kemudian disarankan oleh guru saya untuk mengikuti jalur KIPKA. Dan ya semoga ya Asungkara dapat gitu. Ya pastilah senang juga perasaannya. Soalnya melihat juga tanggungan yang diberikan jika tidak dapat beasiswa itu juga lumayan banyak. Membebani orang tua juga. Dengan dapat beasiswa KIPKA ini, saya menjadi lebih termotivasi dan semangat lagi untuk sekolah. Apalagi sekarang biayanya sudah ditanggung oleh pemerintah di jalur KIPKA-nya. Beasiswa tersebut bukan hanya penting untuk dirinya sendiri sebagai motivasi untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, tetapi sekaligus mengurangi beban ekonomi orang tuanya. Di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa, Restu tidak lupa untuk selalu membantu pekerjaan orang tuanya. Gede Artana, sang ayah, juga tidak lupa memanjatkan rasa syukur. Berkat beasiswa KIPKA, anak sulungnya bisa mewujudkan mimpinya untuk mengenyam pendidikan tinggi. Ia menuturkan, pekerjaan serabutan yang dilakoninya hanya mendapatkan upah 40.000 per hari. Upah sebesar itu terkadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk biaya kuliah sang anak. Cepat sekali yang kadang-kadang di tengah perjalanan karena mungkin dia berpaksa nanti biayanya, nanti di tengah perjalanan dia terngidang asukan gitu, dia kena tiangnya deh. Yang kali dia nggak, yang kali dia alih, dan ini jalur niki tapi ada niki yang nggak beasiswa. Yang panak yang butuh restu, mudah-mudahan dia dapat lewat jalur beasiswa ini dan giat lagi belajar gitu aja. Setidaknya dia orang sukses sekali, orang terima kasih banyak sama pemerintah yang membiayai anak saya untuk dapat kuliah, melanjutkan kuliah di Undiksa gitu aja. Cerita serupa juga dialami oleh Made Bayu Aryada, mahasiswa program studi pendidikan seni rupa Fakultas Bahasa dan Seni ini juga menghadapi lika-liku dalam menempuh pendidikan. Ia yang terlahir dari keluarga petani penggarap mengalami kesulitan biaya untuk bisa kuliah. Bahkan, kesulitan sudah dirasakannya sejak dirinya duduk di bangku SMA. Saya pendidikan itu dari usaha gini ya, mau sampi misalnya, karena bapak saya tidak punya gitu. Jadi saya bantu untuk berusaha. Sekolah SMK itu saya dibiayai oleh bapak, terus untuk ininya saya sambil bekerja ini kan pulang sekolah itu bisa bekerja. Berapa biasanya? Biasanya kadang sebali nyemprot di sawah lah, traktor itu bantu bapak. Kala itu ia juga sekolah mengandalkan beasiswa dan terbantu dari hasil memelihara sapi milik orang lain. Semangat dan pantang menyerah adalah modal yang selalu dipegang oleh anak kedua dari 3 bersaudara ini.
Akhirnya, cita-cita untuk kuliah dapat terjawab oleh program KIPKA. Kan SMK itu ada info-info untuk KIP kuliah. Jadi saya ingin sekolah tapi nggak punya biaya. Baru saya nyari info-info. Baru saya mencobanya dan untung saya dapat. Kalau nggak dapat itu saya gimana? Saya bekerja, nyari kerja. Nggak lanjutin? Nggak, karena nggak ada biaya. Kasihan juga orang tua biayanya. Perasaan saya itu senang dan ingin membahagiakan orang tua dengan ini. Saya ingin giat lagi lebih belajar untuk pendidikan. Kuliah dengan KIPKA sudah pasti membuatnya senang dan selalu bersyukur. Beasiswa ini sekaligus menjadi motivasi untuk terus belajar, mengasah ilmu, khususnya bidang seni, untuk menggapai cita-citanya sebagai seorang guru seni. Sang ayah Ketut Putranadi juga mengakui kesulitan biaya menjadi penghalang anaknya untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Tak dapat dipungkiri, dirinya hanya seorang buruh tani yang penghasilannya tidak menentu, hanya cukup untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Ya, sebagai orang tua, ekonomi kurang mampu, jadi kepengen anak saya untuk melanjutkan pendidikan, karena dia niatnya untuk belajar melanjutkan pendidikan. Jadi untuk yang sebagai orang tua cuma mendukung, karena beban biaya tidak mampu, karena niatnya dia nekat untuk belajar, melanjutkan pendidikan, dia sendiri mengurus sekolah dia sendiri. Anak saya sambil sekolah itu kegiatannya sebagai buruh tani, melihara ternak, sebagai anggap gini buruh tani itu supir traktor ya, datang dari sekolah supir traktor. Kini, ia berharap sang anak dapat menyelesaikan kuliahnya dengan baik dan kelak menjadi orang yang membanggakan bagi orang tua dan keluarga. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Hubungan Masyarakat dan Alumni Undiksa Profesor Dr. Iwayan Suwastra menjelaskan, setiap tahun terdapat ratusan mahasiswa Undiksa yang mendapatkan program KIPKA. Khusus pada tahun 2022, tercatat sebanyak 634 orang. Nah, terkait dengan pemerolehan mahasiswa memperoleh KIPKA dari pusat ya, dari Kemendikbud itu Undiksa biasanya diundang dulu ke pusat untuk sosialisasi bagaimana tahap-tahapan yang harus dilalui untuk menyeleksi adik-adik mahasiswa yang membutuhkan bantuan beasiswa kuliah itu. Jadi setelah itu kami juga diberikan kuota oleh pusat. Kalau tahun ini ya kami diberikan kuota 650 mahasiswa. Nah, kemudian mahasiswa akan melamar melalui laman-laman yang disediakan oleh Undiksa ya, untuk mendaftarkan dirinya, yang tentunya harus memiliki kartu Indonesia Pintar kuliah. Jadi mereka melalui sistem memasukkan itu. Kemudian kami membentuk panitia untuk melakukan validasi terhadap dokumen-dokumen yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Berdasarkan itu, kemudian kami juga bekerja dengan sistem. Jadi sistem menyeleksi yang mana peringkatnya 1 dan seterusnya, sehingga berdasarkan sistem itulah adik-adik yang lolos ya sesuai dengan kuota. Ia menyebutkan, seleksi beasiswa ini melihat berbagai aspek. Poin pentingnya adalah calon mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Sejatinya, pelamar KIPKA di Undiksa mencapai 3 kali lipat dari kuota yang tersedia. Atas dasar itu, seleksi dilakukan secara ketat, termasuk akan dilaksanakan verifikasi lanjutan.
Kalau peminatnya sih banyak sekali ya, jadi mungkin 3 kali lipat dari kuota ya. Jadi karena kuotanya terbatas ya, kita mohon maaf kita tidak bisa menampung semuanya ya. Tapi kami juga menyiapkan beberapa beasiswa yang lain. Jadi kalau tidak dapat di KIPKA nanti bisa berkompetisi di beasiswa lain. Antara lain ada beasiswa Bank Indonesia, kemudian ada beasiswa dari rektor. Saya kira itu akan bisa juga membantu adik-adik yang betul-betul membutuhkan. Ya, saya kira sudah jelas ya. Jadi indikator-indikator yang utama itu adalah penghasilan orang tua, kemudian data-data dukung lainnya. Biasanya mereka melampirkan rekening listrik, rekening air, kemudian foto rumahnya dan sebagainya. Jadi data-data itu menjadi penting ya dari seleksi ini. Terutama yang utama itu adalah penghasilan orang tua mereka. Dan jumlah keluarga juga yang ditanggung oleh orang tua mereka. Ya, jadi tahun lalu kita melakukan verifikasi juga ya, jadi ke lapangan untuk mengecek apa benar ya layak menerima KIPKA ya. Saya kira kita lakukan itu. Mudah-mudahan tahun ini nanti kita coba lakukan yang sama juga. Undiksa sebagai lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia, memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu mahasiswa kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan. Diharapkan ke depan, pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak lagi beasiswa KIPKA, karena masih banyak mahasiswa yang sangat membutuhkan. Diharapkan ke depan, pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak lagi beasiswa KIPKA, karena masih banyak mahasiswa yang sangat membutuhkan.